Mobilitas masyarakat dari rumah ke tempat bekerja yang jauh dapat menyumbang polusi udara di Indonesia. Oleh sebab itu, Kementerian PUPR mendorong konsep hunian yang terpusat atau berdekatan dengan lokasi karyawan bekerja, sehingga mengurangi emisi kendaraan. Namun, kendala lahan dan mahalnya harga rumah di pusat kawasan perkantoran seringkali menjadi permasalahan. Dirjen Cipta Kerja Kementerian PUPR, Diana Kusuma Astuti mengatakan, mengatasi hal tersebut perlu adanya konektivitas fasilitas transportasi hunian ke lokasi perkantoran. Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan Indonesia Housing Forum 2023 yang diselenggarakan di Universitas Indonesia Rabu 30 Agustus. Itu masalahnya adalah lahan ya. Kalau kita terkait dengan lahan, akhirnya rumah-rumah yang murah itu akhirnya tergusur. Ya kan? Nah, sebenarnya kita juga ada cara untuk membangun misalnya rumah-rumah susun ya di dalam kota sehingga dia tidak menyebabkan dengan adanya transportasi yang jauh dan akhirnya dia naik motor akhirnya dengan polusi. Nah, kalau bisa sebaiknya juga nanti dengan menggunakan transportasi publik. Ya, dengan transportasi publik kita juga sudah mengupayakan dengan kereta, dengan ini ya, ada bangunan TOD juga. Tak hanya mengatasi masalah polusi, Direktur National Habitat for Humanity Indonesia Susanto menyatakan, tantangan membangun rumah hunian di masa depan harus mengedepankan konsep mitigasi terhadap perubahan iklim. Nah, tantangan masa depan bukan hanya rumah layak huni, tapi juga rumah yang bisa mitigasi climate change ini. Kita tahu sendiri ya di teman-teman kita di Jakarta aja seminggu ini udah panasnya minta ampun dengan polusi ya yang luar biasa ya. Jadi climate change ini sudah datang di depan kita. Kita tidak bisa mungkirin dan sektor perumahan di mana rumah itu tempat kita nyaman tinggal itu juga sangat berpengaruh juga terhadap perubahan alam ini. Penyediaan rumah layak huni yang berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi pembahasan dalam forum ini. Ketua Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia, Ayomi Ditara Rasati menyatakan, pembangunan rumah berkelanjutan yang hijau dan sehat dapat diawali dari rumah masing-masing dengan sederhana, agar dapat menambah kualitas hidup masyarakat. Ini nanti benar-benar bukan cuma sekedar direncanakan aja untuk greennya. Banyak yang hal-hal seperti itu. Tapi kawan-kawan juga mudah-mudahan jangan terlalu terkotak-kotak bahwa yang namanya greenhouse harus ada di developer. Kita mulai deh dari rumah kita sendiri. Kita bisa meretrofit rumahnya kita ya untuk bisa menjadi lebih green, lebih health, lebih sehat gitu ya. Sehingga kita hidup di lingkungan yang sustainable. Kita hidup di lingkungan yang berkelanjutan.